Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Saintis. Selamat datang kembali di podcast 1001 Inspirasi. Tempat di mana ide-ide bertransformasi jadi aksi dan kisah nyata mahasiswa FMIPA jadi bahan bakar semangat baru buat kita semua. Tapi sebelumnya kita mulai ngobrol, aku mau buka dengan satu pantun nih biar suasananya makin hidup biarpun kita terhalang jarak. Jangan lupa bilang cakep ya Sobat Saintis. Kopi pahit teman setia. Cakep. Kayak buat berbunyi tanpa henti. Cakep. Bukan gelar yang buat mulia, tapi rendahnya rendah hati. Kadang inspirasi nggak datang dari teori atau buku, tapi dari seseorang yang berani ambil langkah pertama. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan sosok yang udah membuktikan hal itu. Beliau adalah Vilma Pres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Sosok yang gak cuma menginspirasi, tapi juga menyalakan semangat mahasiswa untuk terus bergerak dan berdampak. Langsung aja yuk kita sapa Kak Wida Zahrin Muslimah dan Kak Melisa Sekarlina Putri Dayani. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, kabar baik. Alhamdulillah nih dapat sharing-sharing bersama teman-teman di sini. Oke, alhamdulillah kabarku juga baik. Senang banget nih bisa bergabung dan juga bisa kolaborasi dengan teman-teman dari 1001 Inspirasi. Sebenarnya terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Kak Wida dan Kak Melisa, sebelum kita masuk ke cerita inspiratifnya, boleh dong perkenalan dulu sedikit buat Sobat Saintis. Siapa sih sosok Kak Wida dan sosok Kak Melisa ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo teman-teman, nama aku Wida Zahrin Muslimah, biasa dipanggil Wida. Sekarang aku menempuh semester 6 di jurusan Statistika UNY. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Melisa dan aku di sini mahasiswa semester 6 Pendidikan Biologi, dan aku di sini punya 3 minat dan 3 skop yang memang aku dalami, yaitu di bagian pendidikan, kemudian riset dan juga pengembangan sosial. Terima kasih Kak Wida dan Kak Melisa. Oke, nah Sobat Saintis, sekarang kita bakal mulai ngebedah perjalanan seru Kak Wida dan juga Kak Melisa ya, sebagai Prima Pres di FMIPA UNI 2026. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat kamu yang mikir. Oke, terima kasih ya Kak Melisa dan Kak Wida. Sekarang kita bakal mulai ngebedah perjalanan seru Kak Wida dan juga Kak Melisa sebagai Prima Pres FMIPA UNI 2026. Siapa tahu bisa jadi motivasi kalian buat yang mikir kayaknya aku juga mau ambil peran deh. Nah kalau kalian masih bingung, mungkin kalian akan mendapatkan motivasi dari Kak Wida dan Kak Melisa sekarang ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih buat Kak Wida dan Kak Melisa, bagaimana sih awal mula Kak Wida dan Kak Melisa tertarik untuk mengikuti pemilihan mahasiswa tahun 2026 ini, dan apa motivasi Kak Wida dan Kak Melisa sekarang? Jadi kan kalian dulu ya. Oke, dari aku dulu ya. Jadi motivasi gitu ya, motivasi dan kenapa sih aku tertarik untuk bisa bergabung di Vilma Pres. Nah, sebenarnya aku ikut Vilma Pres ini dari tahun sebelumnya. Jadi aku ini adalah tahun kedua aku untuk mencoba Vilma Pres. Tapi tahun kemarin memang belum rezekiku, sehingga aku mencoba lagi di tahun ini. Nah, awalnya aku sedikit ragu-ragu gitu ya, untuk bisa join di Vilma Pres tahun yang kedua ini. Nah, di sini awal mulanya adalah dengan dukungan dari dosen aku. Jadi ada dosen dari departemenku, itu beliau memberikan informasi begitu terkait dengan Vilma Pres dan menguatkan tekadku juga untuk aku bisa bergabung nih di Vilma Pres tahap kedua ini. Nah, kemudian untuk motivasi sendiri awalnya aku ragu-ragu, kemudian untuk motivasinya adalah aku tidak mengejar juara. Jadi aku tidak mengejar untuk bisa mendapatkan suatu penghargaan seperti itu. Tapi motivasiku adalah untuk mencoba. Jadi aku di sini itu mencoba untuk apa? Mencoba untuk bisa memperluas dampaknya. Karena memang salah satu hal yang memang aku ingin dalamnya adalah terkait dengan pengembangan sosial. Gitu. Oke, berbeda dari Melisa, aku baru mencoba di tahun akhir, di tahun 2020
6 ini teman-teman baru pertama kali karena dorongan dari Korprodiku sendiri juga, Prof. Krisdayanti ini, kemudian juga motivasi aku buat untuk berani mencoba itu pengen challenge diri gitu. Sebenarnya aku juga tidak melihat Filma Press ini sebagai kompetisi ya teman-teman, tapi wadah di mana aku bisa melangkah lebih jauh, di mana aku bisa mendapatkan relasi-relasi teman-teman keren juga, gimana aku bisa challenge diri untuk apa sih yang aku bisa dapetin dari Filma Press ini begitu. Oke, keren banget ya Kak Melisa dan Kak Ida ini. Nah, terus dari seluruh sisi-sisinya Kak Wida dan Kak Melisa nih, apa sih yang paling berpengaruh menurut Kak Wida dan Kak Melisa? Oke, karena aku mungkin juga cukup aktif di ranah keilmuanku ya di statistika, jadi mungkin untuk membentuk karakter aku terutama itu di keilmuanku sendiri, yaitu kompetisi-kompetisi berbau statistika. Kemudian juga aku cukup aktif dalam hal pengabdian masyarakat. Aku juga mengikuti berbagai kompetisi juga tentang pengabdian masyarakat, jadi itu cukup membantu aku dalam seperti melatih komunikasi, melatih kerjasama, serta gimana kemampuanku mengatur waktu. Oke, kalau dari aku sendiri itu aku breakdown jadi 3 ya. Jadi yang di sini yang pertama itu terkait dengan riset gitu ya, riset. Jadi di sini aku suka nulis. Jadi aku di sini suka nulis, baik itu tulisan secara ilmiah maupun secara non ilmiah gitu ya. Tapi lebih fokusnya ke ilmiah. Nah di sini aku suka nulis esai, LKTI, kemudian juga ikut beberapa ajang seperti PKM dan sebagainya gitu. Memang berbaunya riset dan sains banget ya gitu. Nah selain itu aku juga aktif di bagian kepenulisan di ranah artikel gitu. Jadi di sini aku alhamdulillah sudah publish 3 artikel gitu ya. Yang satu itu di Q2, kemudian juga ada yang dari fakultas dan juga ada di Sila juga gitu. Jadi itu merupakan mungkin sebagai titik di mana aku ingin fokus ke diriku begitu terkait dengan pendidikan dan juga riset. Nah kemudian juga terkait dengan pengabdian masyarakat gitu ya, pengabdian masyarakat. Kemudian juga di sini ada komunitas yang aku bangun sendiri di tahun 2026 ini. Jadi itu merupakan salah satu trik gitu ya, trik untuk aku bisa fokus ke ranah 3 tadi gitu ya. Aku pikir 3 tadi yang memang itu merupakan aspek yang memang akan aku fokusin. Jadi aku kejar di 3 hal itu. Jadi aku tidak mengejar di lain-lain yang memang tidak ingin aku dalam. Keren-keren semua ya, bener-bener. Oke, nah dari Kak Wida nih sama Kak Melisa, gimana sih cara membagi waktu antara organisasi, magang, kuliah? Kan kesibukannya kan pasti banyak ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung gimana sih kok bisa membagi waktunya dengan baik gitu. Mungkin bisa kasih saran yang dari Kak Wida, dari Kak Melisa juga ya. Oke, mungkin juga dari awal aku juga cukup kesusahan ya untuk membagi waktu antara akademik, organisasi, dan kompetisi. Mungkin dari aku ada suatu tips nih teman-teman. Jadi aku selalu membuat matriks penting dan urgent gitu. Jadi misal hal itu penting tapi enggak urgent, itu selalu aku prioritasin kedua gitu. Jadi ada matriks penting tapi enggak urgent, terus penting tapi urgent, tapi nggak penting tapi urgent, terus nggak penting dan nggak urgent. Jadi itu sangat membantu aku buat prioritasin mana sih yang aku harus lakuin duluan, mana yang harus aku relakan gitu untuk aku tunda untuk bisa prioritasin hal yang lain gitu. Jadi untuk matriks itu sangat membantu aku untuk membagi waktu, mana yang aku prioritasin duluan, mana yang aku harus tunda duluan. Oke, kalau dari aku sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya dengan Kak Wida gitu untuk pembagian prioritasnya. Nah, tapi di sini aku akan lebih spesifikkan lagi gitu. Untuk yang pembagian spesifik di aku adalah waktunya adalah mingguan. Jadi aku bikin matriksnya itu mingguan dan juga harian. Nah, kalau harian ini jadi mekanismenya gini. Ketika aku sedang melakukan kegiatan, misal kuliah.
aku akan fokus kuliah. Jadi ketika aku duduk di kelas, itu aku akan memperhatikan dosenku. Kemudian juga ketika duduk di kelas, aku tidak mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Nah, aku memang fokus di situ. Kemudian ketika organisasi, aku pun akan fokus ketika rapat-rapat, itu aku akan fokus di sana. Jadi akan selesaikan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, kemudian untuk bagian prestasi gitu ya, untuk pengembangan diri, soft skill dan juga hard skill, biasanya aku di malam hari teman-teman. Jadi memang ada waktu-waktunya gitu. Jadi memang aku biasanya fokusnya di malam untuk upgrade diriku sendiri. Nah, kemudian juga untuk matriks mingguan kurang lebih sama. Dan biasanya aku nerapinya ada time bound dan juga ada yang namanya itu ketika aku tidak mengikuti jadwalku sendiri dan aku berhasil dan juga gagal gitu ya, gagal untuk bisa menerapkan satu jadwalku. Nah, di situ aku akan memberikan punishment ke diriku sendiri. Jadi aku memberikan punishmentnya berupa apa gitu? Punishmentnya berupa aku harus baca jurnal gitu, karena memang aku suka baca jurnal. Jadi memang di situ punishmentnya adalah aku baca jurnal yang biasanya minimal sehari sekali, itu aku tambahkan jadi 3 kali dalam sehari gitu. Jadi aku berikan punishment yang memang bisa mengupgrade diriku sendiri. Keren semua ya, mungkin itu juga jadi tips buat aku sendiri ya. Keren banget sih caranya. Nah, untuk Kak Wida sama Kak Melisa, tantangan yang terbesar yang pernah Kak Melisa dan Kak Wida alami itu gimana sih? Dan apa caranya biar bisa menyelesaikan masalah itu? Oke, kalau berbicara tentang tantangan gitu ya, tantanganku di awal itu ada di semester 1 dan 2. Jadi di semester 1 dan 2 itu ada apa? Jadi aku di sana sudah mulai mencintai tentang tulisan. Tetapi aku menulisnya itu adalah ala kadarnya. Jadi tantangan di sana itu adalah aku sebulan ikut 10 perlombaan dan itu nggak ada yang menang teman-teman. Jadi aku gagal selama semester 1 tahun pertama itu aku gagal. Jadi aku gagal, nggak pernah namanya dapat sampai jadi finalis. Itu belum pernah teman-teman. Jadi memang di 1 tahun pertama itu aku sering banget gagal gitu. Nah, untuk cara ngatasinnya gimana gitu? Aku sedikit terlambat teman-teman. Sedikit terlambat untuk apa? Sedikit terlambat untuk menyadari bahwa ketika aku melakukan sesuatu hal yang baru, seharusnya aku mencari mentor dan tidak malu untuk bertanya. Jadi memang untuk cara mengatasinya sendiri adalah aku saat itu mulai ikut namanya UKM penelitian gitu ya, UKM penelitian ini. Kemudian dari situ aku juga sering tanya-tanya gitu ya, dan juga di sana itu aku dikasih tips supaya bisa jadi penulis yang benar-benar penulis. Itu gimana sih caranya? Caranya adalah mencari tahu pengalaman dan juga membedah pengalaman dari orang-orang sebelumnya, orang-orang yang memang sudah sukses di bidang itu. Jadi memang perlu banget mentor teman-teman, jangan pernah ngerasa kalau kita itu udah sangat keren, sangat hebat gitu. Masih ada banyak orang yang lebih hebat dari kita, dan jangan ragu dan jangan malu untuk bisa belajar. Jujur aku setuju banget sama Melisa tentang perlunya dan pentingnya mentor, karena emang rasanya lomba di semester 1-2 tuh seperti ngawang ya Pak Mel. Kayak ini udah bener apa belum sih? Sepertinya aku udah ngelakuin dengan maksimal, tapi ternyata banyak banget sudut pandang lain dan pelajaran yang bisa kita evaluasi dari mentor-mentor kita sebelumnya. Jadi sangat penting banget untuk mencari pandangan baru, terus masukan dan saran tentang perlombaan yang akan diikuti ataupun hal lainnya gitu teman-teman. Oke, berarti intinya jangan takut untuk bertanya ya. Iya. Soalnya kita emang sesat kita di jalan kalau kita nggak bertanya teman-teman. Jadi kita juga harus butuh orang lain. Gitu. Nah, terus sekarang kakak kan aktif nih di banyak kegiatan akademik maupun non akademik. Bagaimana sih cara untuk menjaga konsisten dan motivasi agar tidak mudah burn out? Jujur itu di semester 1 dan 2 saya mencari cara itu karena saya sempat merasa burnout untuk membagi waktu, terutama buat kok aku tidak maksimal di sini, juga ini juga tidak maksimal. Itu gimana caranya? Untuk sekarang aku menemukan suatu cara gimana caranya bisa konsisten di dua atau 3 bidang tersebut, itu dengan cara gimana kita bisa present in the moment. Jadi
ketika kamu lakuin satu hal, kamu harus fokus ke hal tersebut, jangan sampai hal-hal yang belum kamu lakuin itu mempengaruhimu. Jadi fokus di apa yang kamu kerjain, lakuin sesuai dengan timelinemu, terus deadline yang udah kamu tentuin, terus pokoknya jangan campur aduk di pikiran, stay fokus apa yang lagi kamu hadepin, terus ya udah dikerjain dulu, selesain dulu, baru move ke hal selanjutnya gitu. Oke, aku juga setuju gitu ya dengan yang tadi disampaikan oleh Kak Uda. Tapi memang kalau dari aku sendiri untuk bisa menjaga konsistensi diri aku, itu yang pertama coba teman-teman nanti juga bisa pelajari ya bukunya Simon Sinek, itu judulnya adalah Start With Why. Nah teman-teman boleh pelajari di sana, itu adalah core-nya dari aku menemukan 3 bidang yang memang ingin aku fokusin kayak gitu. Nah di sana itu teman-teman bisa belajar terkait dengan yang harus aku fokusin itu apa sih, kenapa aku harus tahu bagaimana cara aku bisa melakukan satu hal kayak gitu, kenapa aku harus melakukan ini, kenapa aku harus melakukan itu. Jadi alasan kenapa itu harus teman-teman dalami kayak gitu. Jangan pernah teman-teman itu ingin konsisten tapi teman-teman tidak mau untuk belajar memahami diri kalian sendiri kayak gitu. Sebenarnya tujuan kalian apa sih? Yang pertama adalah tentukan tujuannya. Setelah tentukan tujuan kalian nanti akan breakdown lagi ke bawah. Di breakdown tujuan, kalau misalnya tujuannya A, strateginya seperti apa sih? Gitu. Kemudian bentuk kegiatannya seperti apa sih? Gitu. Jadi memang tentukan tujuannya dulu. Tujuan itu baru nanti ketika teman-teman baru burnout, kemudian teman-teman ingat lagi, oh tujuanku ini. Ketika tujuanku ini ya yang harus aku lakukan adalah A, B, bukan yang aku lakukan bukan E dan juga D kayak gitu. Nah teman-teman nanti juga bisa spesifikkan dan bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan tips ya. Ada tips yang aku pakai ini adalah SMART gitu. Ada spesifik, kemudian juga ada measurable, kemudian ada acceptable, kemudian ada realistis, kemudian juga ada time bound. Nah ini teman-teman harus pahami supaya teman-teman bisa konsisten kepada diri sendiri dan juga menghilangkan apa sih itu burnout gitu. Dan teman-teman harus pahami juga burnout itu seperti apa gitu, secara psikologinya seperti apa. Itu perlu teman-teman perhatikan juga gitu sih kalau dari aku. Strateginya bagus banget ya teman-teman. Mungkin yang teman-teman ingin melanjutkan jejak-jejak Kak Melisa dan Kak Wida ini itu sangat-sangat membantu sih, strateginya bagus banget, keren. Nah, terus untuk Kak Wida sama Kak Melisa, gimana sih proses Kak Wida dan Kak Melisa membangun skill baik di bidang akademik, leadership, public speaking maupun teamwork? Itu kayak caranya tuh gimana biar yang jadi sebagus ini sekarang? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku dulu balik lagi ke tadi, yaitu pentingnya mentor ya teman-teman terkait skill-skill tersebut, karena kita kadang kurang bisa memahami diri sendiri. Maksudnya banyak sisi-sisi kita yang cuma bisa dilihat dari orang lain begitu teman-teman. Jadi penting untuk melihat sudut pandang lain, bagaimana orang-orang itu mungkin dulunya punya masalah yang sama, terus penyelesaiannya gimana gitu. Jadi kita juga jangan menutup diri untuk belajar dari orang lain. Kemudian juga misal masalahnya adalah ketakutan, itu lebih baik kita mencoba dulu hal-hal yang bidang yang ingin kita kuasai. Kemudian juga jangan lupa untuk bertanya kepada orang yang sudah ahli di bidang tersebut gitu. Kalau dari aku sebenarnya simpelnya apa adalah teman-teman bisa latih teamwork, kemudian leadership, public speaking, dan soft skill lainnya itu dari apa yang teman-teman saat ini sedang lakukan. Sesimpel teman-teman baru di kelas, public speaking bisa jalan dengan apa? Dengan cara bertanya kepada dosen, dengan cara presentasi gitu. Ketika presentasi, teman-teman jangan lihat HP. Kemudian juga memang sudah dipelajari dari awal bahwa memang di sana core-nya adalah kalian adalah sepuhnya gitu. Kemudian yang lainnya itu memang belajar dari kalian.
dan memang bukan untuk formalitas. Jadi kalian bisa membangun soft skill itu dari apa yang memang kalian sudah saat ini lakukan. Misal ketika teman-teman kerja kelompok, ketika teman-teman ada di organisasi, itu sangat bisa mendukung gitu. Nggak perlu teman-teman jauh-jauh ke misal ikut kegiatan volunteer di luar negeri itu baru bisa kalian belajar leadership. Itu bukan seperti itu. Kalian bisa belajar di sini, tapi akan lebih baik lagi ketika teman-teman punya relasi lebih lanjut. Kalian ikut di antar negara, antar daerah, antar provinsi, itu akan lebih bagus dan akan meningkatkan soft skill kalian. Nah, tapi untuk dasarnya sendiri kalian bisa mulai dari lingkungan terkecil kalian. Jangan pernah mengkerdilkan apa yang sedang kalian lakukan. Dan yang selanjutnya, gimana sih dari kakak-kakak ini membangun rasa percaya diri untuk mencoba hal-hal besar seperti ikut lomba nasional, menjadi MC, menjadi coach, atau yang lain-lain. Kan mungkin dari teman-teman ada yang kayak masih merasa aku belum sepede itu, aku belum seperfect itu. Nah, gimana sih cara membangun percaya diri kalau emang kita tuh juga bisa gitu? Kalau dari aku sebenarnya ada yang aku sering pakai adalah MGL teman. MGL itu apa? MGL itu kayak jadi ada seorang olahragawan dari Amerika Serikat gitu, seorang olahragawan di sana itu dia menerapkan mulailah dari mana kamu berada. L-nya itu adalah lakukan apa yang kamu mampu, dan juga G-nya itu adalah gunakan apa yang kamu punya. Jadi memang prinsip dasarnya adalah kalian mulai aja dulu gitu. Seperti ada di salah satu e-commerce gitu ya, mulai aja dulu. Nah, mulai aja dulu teman-teman. Jadi mulailah, jangan sampai kalian itu gak mau mulai karena ngerasa ah aku takut nih lawan mainku lebih jago gitu. Aku takut nanti ketika aku jadi MC banyak orang yang menertawakan. Jadi ingat teman-teman, musuh terbesar kalian itu adalah diri kalian sendiri. Rasa malu dan lain sebagainya itu adalah lawan main kalian, bukan orang lain. Orang lain itu melihat bahwa kamu jadi MC ya karena memang kamu mampu jadi MC, dan dirimu sendiri adalah penyakitnya gitu. Ketika kita tidak, misalnya kita ngerasa malu, kita ngerasa takut, kita ngerasa over kayak gitu, ya memang di situ yang perlu diperbaiki adalah diri kita sendiri kayak gitu. Jangan pernah ngerasa sentimen gitu ya. Jangan pernah ngerasa kalau kalian itu sedang diejek atau sedang diolok-olok oleh orang lain kayak gitu. Jadi memang yang penting adalah mulai aja dulu dan mulai dari lingkungan terkecilmu, karena setiap orang itu punya kapasitas masing-masing dan setiap orang itu punya kehebatan masing-masing. Jangan ragu dan juga jangan pernah ngerasa kalian tidak mampu. Setuju banget teman-teman, mulai aja dulu ya kak. Jadi jangan pernah nganggap kalian under pressure ya teman-teman. Itu berarti sebuah sinyal gimana sih dalam diri aku tuh harusnya penyelesaiannya gimana. Jadi itu harusnya menjadi trigger untuk gimana cara kita memperbaiki diri lebih baik, kemudian gimana cara kita mengasah ke depannya buat menjadi lebih baik tentang bidang-bidang yang tentu saja kalian punya masing-masing gitu. Terus menurut dari Kak Wida dan Kak Melisa, tips yang pas banget buat teman-teman yang masih merasa kayak aku takut gagal, aku nggak mau aku takut, itu gimana sih biar mereka bisa aku mau gitu. Gimana caranya biar mereka ingin merasakan hal yang Kak Wida dan Kak Melisa alami, kayak biar dia berani gitu. Untuk berani ya menurut aku jangan takut gagal ya teman-teman, karena dari gagal kita justru dapat banyak banget pelajaran, dapat banyak banget evaluasi yang kita bisa perbaiki ulang, gimana letak kesalahannya, gimana letak aku kurangnya gitu, kita bisa memperbaiki gitu. Jadi untuk merasa takut gagal itu sebaiknya dihindari ya teman-teman. Jadi di push atau diperbaiki ulang, jadi kita lebih berani lagi buat yakin sama diri kita sendiri buat tidak
gagal gitu. Ya, aku juga setuju dengan Kak Mika, jangan merasa takut gagal teman-teman. Nah, kemudian kalau dari aku gitu ya, tipsnya itu kalian perlu namanya lingkungan. Nah, satu kata yaitu lingkungan. Lingkungan yang mendukung kalian gitu. Kalian ingin fokusnya misalnya tadi ya terkait dengan LKTI mungkin gitu, seperti LKTI, esai kayak gitu. Kalian pengen fokus di sana, pengen nyoba di sana ya, cari lingkungan-lingkungan yang memang mendukung hal tersebut gitu. Dan kalian takut itu biasanya di breakdown dulu teman. Takutnya itu kenapa sih? Kenapa kok kalian takut? Bisa jadi takut kalian itu ada ketika kalian itu belum memahami cara menulis gitu, misal menulis LKTI gitu ya, menulis karya tulis ilmiah kayak gitu, kalian belum paham terkait dengan cara itu, sehingga kalian memunculkanlah rasa di dalam diri kalian yaitu rasa takut kayak gitu. Nah, dari situ kalian perlu cari yang pertama lingkungan. Nah, kemudian selain lingkungan yang perlu kalian cari adalah tadi ya, seperti yang udah kami tadi singgung gitu ya, terkait dengan mentor. Nah, itu penting banget teman-teman untuk menjaga stabilitas mental kalian dan juga stabilitas pikiran kalian. Kalian perlu ada lingkungan dan juga perlu ada mentor gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah ragu, dan jangan pernah malu mengatakan bahwa aku takut. Aku takut boleh, tapi bilanglah itu bukan ke diri sendiri tapi ke orang lain. Aku takut nih, ada solusi nggak kak? Seperti itu sih kalau aku dan kami. Oke, itu sangat memotivasi buat teman-teman ya yang masih takut untuk mencoba hal-hal baru. Nah, motivasi atau hal apa sih yang memantik kakak untuk bisa sampai ke titik ini sekarang? Kalau motivasi aku ya untuk bisa sampai titik ini adalah gini teman-teman. Dulu ketika aku cari mentor itu lumayan susah ya. Jadi aku dulu ketika cari mentor yang memang benar-benar mau mengajariku dari nol itu lumayan susah teman-teman. Aku harus melewati beberapa hal. Nah, dari situ muncullah keinginanku. Selain aku ingin menulis, aku juga ingin bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi aku akan fokus ke arah pengembangan sosialnya. Nah, di sini poinnya adalah yang memotivasi diriku adalah ketika dahulu aku merasa kesulitan dalam hal aksesibilitas gitu ya, terkait dengan aksesibilitas untuk bisa mendapatkan seorang mentor. Nah, di situ aku ingin mengembangkan diriku sendiri, mengembangkan kapasitas diriku dan juga orang lain untuk bisa apa? Untuk bisa kita memberdayakan orang lebih banyak lagi. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang ketika mereka ingin belajar, mereka tidak takut. Ketika mereka ingin belajar, mereka itu punya namanya mentor. Jadi di sini memang motivasi ya, motivasi terbesar dari diriku sendiri adalah ayo mari sama-sama sekecil apapun ilmu kalian, bukan sekecil ya, sesedikit atau sebagian apapun ilmu kalian itu fokuslah untuk bisa memberikan impact ke orang lain gitu. Jangan pernah mengkerdilkan ilmu kalian, sesedikit apapun itu adalah ilmu teman-teman. Jadi jangan pernah kalian mengkerdilkan impian dan juga mengkerdilkan terkait dengan ilmu-ilmu kalian untuk bisa dibagi ke orang lain. Oke, aku menangkap poin dari Kak Melisa tentang impact yang sangat aku setuju juga, tentang gimana motivasi aku ketika kuliah ya teman-teman. Jadi aku mulai mempertanyakan selain kuliah tuh aku tujuanku hidup apa sih gitu. Jadi aku menemukan bahwa tujuanku adalah gimana aku bisa berdampak, gimana aku bisa memberikan impact ke orang lain, gimana bisa aku memberi mungkin sedikit dampak positif juga terkait mungkin keilmuanku atau apapun itu, hal kecil apapun. Jadi itu hal yang mungkin menjadi motivasi besar aku, jadi alasan terbesar gimana aku bisa untuk selalu berdampak positif ke masyarakat, pengabdian dan mungkin menyebarkan keilmuan juga. Nah, kalau dari Kak Ibu dan Kak Ida, kalau dikasih pilihan mau balik waktu awal maba nih, yang semester 1 semester 2, apa hal yang ingin Kak Wida dan Kak bisa ubah? Ya, mungkin dari aku karena aku semester 1 dan 2 juga cukup
banyak untuk porsi malu-malunya ya, untuk gimana approach orang lain, gimana minta pendapat orang lain. Mungkin hal itu yang mungkin gengsiku aku turunin gitu. Jadi gimana aku bisa explore lebih banyak lagi, aku bisa minta pendapat lagi, mungkin aku bisa belajar lebih banyak di semester 1 2 juga, gimana aku bisa ningkatin performaku sehingga di semester-semester selanjutnya aku bisa lebih berimpact gitu ya. Mungkin dari aku cukup. Oke, kalau dari aku tentu ya teman-teman, seperti tadi yang udah aku sebutin terkait dengan mentor. Jadi memang ketika aku balik lagi di awal, apa sih yang harus aku mulai supaya aku bisa lebih upgrade lagi kayak gitu. Nah, yang harus aku mulai lebih awal itu adalah aku cari relasi yang memang benar-benar sesuai dengan tujuanku, sesuai dengan goalsku. Dan memang relasi itu penting. Nah, selain itu aku juga ketika di awal itu sama gitu ya, terlalu banyak coba-coba tanpa ada arahan kayak gitu. Jadi memang yang ingin aku perbaiki ketika aku balik di masa lalu adalah coba-coba boleh, tapi harus ada arahan gitu, harus ada range-nya kayak gitu. Jadi aku harus punya target juga kayak gitu. Jadi aku tidak hanya mencoba-coba saja gitu. Ketika mencoba itu boleh, mencoba boleh, asal kalian tahu porsinya, asal kalian tahu tujuannya untuk apa. Itu sih kalau dari aku yang ingin aku perbaiki di masa lalu. Berarti teman-teman yang masih takut untuk mencoba itu mending jangan ya teman-teman, mending kalian harus terus mencoba hal-hal baru maupun kalian belum tahu. Nah, untuk saran, kalau kalian belum tahu apa yang hal ingin kalian coba itu, kalian mencari mentor seperti Kak Wida dan Kak Melisa agar kalian juga bisa menata kedepannya seperti apa, maunya bagaimana, dan itu akan memberi dampak yang bagus ke depannya. Dan itu kalian yang masih merasa takut gagal, itu mungkin jangan takut gagal ya, maka kalian tuh harus berpikir kayak aku takut kalau aku nggak mencoba, kayak gitu ya kan Kak ya. Iya. Nah, kalau untuk yang sudah, dia takut gagal nih tapi dia udah mencoba, nah tapi dia benar-benar gagal, nah menurut kalian dan kalian itu gimana? Oke, dari aku dulu. Sesuai dengan pengalamanku yang gagal sebulan 10 kali ya teman-teman. Nah, di situ aku nggak langsung nyoba lagi. Aku ada waktu, aku kasih waktu rest untuk diriku sendiri, untuk aku mulai evaluasi kayak gitu. Jadi aku mulai, oke, aku gagal 10 kali dalam waktu 1 bulan nih, sebenarnya karena apa sih? Jadi ketika kalian gagal dan kalian ingin terus mencoba terus, kalian istirahat dulu teman-teman, istirahat dulu. Apakah ada yang salah dari apa yang sudah kalian usahakan? Bisa jadi yang salah itu terkait dengan tekniknya, bisa jadi terkait dengan tujuannya, bisa jadi terkait dengan konsepnya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah evaluasi setiap bulannya. Evaluasi setiap bulannya kalian gagal itu kenapa? Karena manusia di muka bumi ini tidak diciptakan untuk gagal. Manusia di muka bumi ini diciptakan untuk mereka bisa berhasil sesuai dengan porsi masing-masing. Akan tetapi kapan kita berhasil? Berhasil itu tidak dinilai dari seberapa banyak sertifikat kalian dan seberapa banyak juara yang kalian dapatkan. Karena kalian juara itu bukan berarti kalian berhasil. Kalian kalah bukan berarti kalian kalah. Kalian misalnya kalian kalah gitu, enggak 10 kali gagal, itu bisa jadi kalian justru berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam hal resilience gitu. Nah, jadi memang yang perlu diperhatikan di sini itu adalah terkait dengan kalian jangan ragu untuk mengevaluasi diri. Dan tadi ya, seperti yang tadi Kak Wida pernah sampaikan di awal, itu terkait dengan jangan lupa teman-teman untuk bisa cari partner, cari relasi di mana relasi kalian itu memberikan informasi ke kalian. Kalian tuh kurangnya di mana sih? Ada namanya teori Johari Window terkait dengan hal tersebut. Itu nanti teman-teman boleh pelajari lebih lanjut terkait dengan itu. Orang lain tuh juga melihat diri kita itu seperti apa sih? Itu juga perlu diperhatikan. Nah, setelah itu baru nanti kalian push lagi terkait dengan hal tersebut. Kayak aku juga setuju dengan Kak Melisa tentang adanya jeda setelah suatu kegagalan untuk mungkin mengevaluasi
yang kita kurang, apa yang kita salah, dan apa yang perlu dimaksimalin begitu. Jadi untuk break dulu itu tidak apa-apa teman-teman. Justru dengan break itu kita bisa lebih bisa mendalami apa yang kesalahan yang kita lakukan sebelumnya begitu. Jadi jangan anggap kegagalan itu sekali lagi adalah sebuah stopper untuk kita untuk berhenti mencoba lagi. Jadi ya seperti itu, untuk penting untuk mengevaluasi diri selalu, dan it's okay to take a break. Oke, berarti untuk kegagalan itu bukan satu hal yang sampai situ aja ya teman-teman. Kita harus mencoba lagi. Cuman kalau kita capek mungkin kita bisa istirahat dulu sebentar sambil kita mikir ya kita ngevaluasi diri, kita kurangnya di mana, salahnya di apa, yang harus perbaiki itu yang mana gitu. Sehingga ketika kita udah menemukan jawaban itu, kita bisa lanjut lagi dan kita bisa mengupgrade diri lebih baik. Jadi untuk teman-teman yang sudah merasa gagal itu bukan suatu hal yang bisa dihentikan sampai situ teman-teman. Itu kita harus bisa lanjut lagi dengan hal yang lebih baik ke depannya. Oke, Kak Rizky dan Kak Mida, terima kasih ya untuk saran-saran dan tips-tips kerennya semua. Keren banget sih untuk teman-teman, mungkin ini bisa dicontoh ya untuk teman yang tahun depan ingin mengikuti Prima Press dan bisa melanjut jejak Kak Wida dan Kak Melisa ini. Luar biasa banget ya Sobat Saintis. Dari obrolan bareng Kak Wida dan Kak Melisa hari ini, kita belajar kalau jadi mahasiswa berprestasi bukan cuma soal ilmu, tapi soal keberanian, keyakinan, dan berbuat sesuatu yang benar. Buat kamu yang ingin dengerin ini sambil ngerjain laprak, tugas, skripsi, atau cuma rebahan, ingat ya, jadi mahasiswa berprestasi itu bukan cuma untuk sempurna, tapi juga untuk diri kita sendiri, supaya kita juga punya kayak aku tuh bisa kok, aku bagus kok, aku sanggup gitu. Tapi untuk yang ingat tapi untuk yang ingin berkembang jadi lebih baik, kita juga harus mengevaluasi diri sendiri. Kita juga nggak bisa menganggap diri kita juga sempurna. Kita juga butuh orang lain, kita juga butuh bantuan orang lain. Jadi kita juga masih butuh bantuan orang. Jadi kita tidak bisa sendiri ya teman-teman ya. Dari Kak Melisa dan Kak Wida pun juga beliau-beliau juga membutuhkan mentor ya. Jadi kayak kalau kalian masih merasa aku bisa sendiri kok, aku bisa sendiri, mungkin itu adalah suatu pikiran yang belum pas ya teman-teman. Soalnya kita sendiri juga masih banyak kesalahan ataupun kegagalan yang harus kita perbaiki dengan bantuan orang lain. Terima kasih banyak Kak Wida dan juga Kak Melisa untuk berbagi cerita dan energi positifnya di podcast 1001 ini. Dan tentu makasih juga buat Sobat Saintis yang sudah menemani kita sampai akhir. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus jadi ilmuwan yang punya hati dan aksi. Karena di balik setiap eksperimen yang gagal, ada ketakutan yang sedang menempati diri untuk menjadi solusi yang peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.